Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kredit dan pembiayaan bank. Kredit dan pembiayaan bank. Kredit adalah pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada atau bisnis. Kredit biasanya diberikan berdasarkan persetujuan tertentu dan akan dikenakan bunga atau biaya tambahan atas jumlah yang dipinjam. Kredit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, mobil, pendidikan, modal usaha, dan lain sebagainya. Ada berbagai jenis kredit, termasuk kredit konsumen, kredit hipotek, kredit usaha kecil, dan lain-lain. Pembiayaan bank seringkali memiliki arti yang mirip dengan kredit, tetapi seringkali lebih berkaitan dengan pembiayaan bagi proyek-proyek besar atau pembiayaan bagi bisnis-bisnis yang membutuhkan modal besar. Pembiayaan bank dapat berupa pinjaman yang diberikan dengan syarat dan ketentuan tertentu, atau bentuk pembiayaan lain seperti leasing, factoring, atau lainnya. Pembiayaan bank juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah, seperti pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja. Fasilitas kredit. Fasilitas pembiayaan merupakan kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang harus mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dan harus memberi imbalan margin keuntungan atau ujrah, kecuali untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan skema bagi hasil, menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2008. Ada beberapa tahapan sebelum fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan kepada masyarakat. Bank akan melakukan analisa kredit atau pembiayaan, menelaah terhadap legalitas usaha, latar belakang pemilik usaha dan perusahaan, prospek usaha, jaminan atau kolateral yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuannya untuk memitigasi segala risiko yang mungkin muncul. Bank akan memfokuskan analisis pada usaha pemilik usaha yang akan dibiayai atau disebut dengan first way bank, dan lembaga keuangan lainnya 55 out bukan pada jaminan yang akan diserahkan oleh pemilik usaha atau second way out. Tujuan dan fungsi dari kredit. Yang pertama itu untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua untuk mengembangkan usaha milik UMKM. Dan yang ketiga untuk membantu pemerintah. Bank menyediakan beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Dibagi berdasarkan yang pertama menurut keperluan dan pelunasannya. Terbagi menjadi yang pertama kredit atau pembiayaan investasi, kedua menurut penggunaannya dan jenis valuta. Terbagi menjadi yang pertama kredit atau pembiayaan produktif, yang kedua kredit atau pembiayaan konsumtif. Yang ketiga berdasarkan jangka waktunya. Terbagi menjadi yang pertama kredit atau pembiayaan jangka pendek, yang kedua kredit atau pembiayaan jangka menengah, yang ketiga kredit atau pembiayaan jangka panjang. Yang keempat dibagi berdasarkan ketersediaan jaminan. Yang pertama ada kredit atau pembiayaan dengan jaminan. Yang kedua kredit atau pembiayaan tanpa jaminan. Yang kelima berdasarkan penarikan dananya. Yang pertama kredit atau pembiayaan langsung atau cash loan. Yang kedua kredit tidak langsung atau non cash loan. Yang terakhir dibagi berdasarkan metode pembiayaannya. Yang pertama ada kredit atau pembiayaan bilateral. Yang kedua kredit atau pembiayaan sindikasi. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip analisa kredit atau pembiayaan. Ada beberapa kriteria yang dipakai bank untuk menelaah calon debitur tersebut, semisal dengan analisis 5C atau 7P. Nah, adapun analisis 5C kredit atau pembiayaan itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada karakter, analisis karakter. Ini merupakan analisis proses yang mencerminkan reputasi dan integritas calon debitur. Bank itu akan menilai sejarah kredit, riwayat pembayaran, dan perilaku keuangan sebelumnya.
Lalu yang kedua ada capacity atau kemampuan. Analisis ini tuh merujuk pada kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman. Bank itu akan menilai pendapatan, pekerjaan, rasio utang, dan kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup. Yang ketiga ada kapital atau modal. Analisis ini tuh menunjukkan seberapa besar modal yang dimiliki calon debitur, seperti tabungan, investasi, atau aset lain yang dapat dijadikan jaminan. Yang keempat ada kolateral atau jaminan itu sendiri. Analisis ini tuh mengacu pada aset yang dapat digunakan sebagai jaminan calon debitur gagal membayar pinjaman. Jaminan ini tuh dapat berupa properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima itu ada condition atau kondisi. Analisis ini tuh merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman, seperti kondisi ekonomi, industri, dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Lalu contoh analisis yang kedua itu ada analisis 7P. Yang pertama ada purpose, itu tujuan. Analisis ini itu adalah alasan dibalik permohonan kredit atau pembiayaan. Yang kedua itu ada principle atau prinsip. Analisis ini tuh adalah konsistensi antara tujuan penggunaan dana dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai calon debitur. Yang ketiga ada prospek atau propek ya. Analisis ini itu merupakan prospek usaha atau proyek yang akan didanai. Yang keempat itu ada analisis payment atau analisis pembayaran. Dalam analisis ini merupakan analisis dari segi kemampuan dan kecukupan pembayaran yang akan dilakukan oleh calon debitur. Yang kelima itu ada analisis protection atau perlindungan. Di sini tuh merupakan jaminan atau aset yang dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi bank jika terjadi kegagalan pembayaran. Yang keenam itu ada polisi atau kebijakan. Dalam analisis ini itu merupakan analisis kebijakan dan prosedur bank yang berlaku dalam memberikan kredit atau pembiayaan. Yang terakhir ada precaution atau pencegahan. Analisis ini merupakan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh bank untuk mengurangi risiko kredit atau pembiayaan. Lalu ada jenis-jenis risiko itu sendiri. Bank tuh dalam menyalurkan kredit atau pembayaran kepada masyarakat itu harus memperhatikan dua unsur. Yang pertama itu unsur tingkat resiko perolehan pendapatan yang artinya merupakan jumlah pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua itu ada tingkat resiko yang artinya itu peluang terjadinya kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Nah, secara umum kredit-kredit risiko itu yang mungkin atau bakal dihadapi oleh bank itu ada 6. Yang pertama dari risiko kredit. Nah, risiko ini tuh bahwa peminjam gagal membayar pinjaman yang artinya terkait dengan default atau kegagalan pembayaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi bank. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai aset yang dimiliki bank seperti saham, obligasi, dan mata uang karena perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset. Yang ketiga ada risiko operasional. Risiko ini tuh terkait dengan kegagalan sistem, proses, atau orang dalam operasi bank yang dapat menyebabkan kerugian keuangan atau reputasi. Yang keempat ada risiko hukum, merupakan risiko bahwa bank menghadapi tuntutan hukum, sanksi, atau biaya hukum dikarenakan pelanggaran hukum atau perjanjian. Lalu yang kelima ada risiko teknologi. Risiko ini terkait dengan gangguan atau kegagalan dalam sistem teknologi informasi bank yang digunakan untuk menjalankan operasinya. Yang keenam ada risiko finansial, merupakan risiko bahwa fluktuasi kondisi keuangan seperti perubahan suku bunga atau kondisi pasar modal, di mana berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank. Lalu ada organisasi di dalam bank itu sendiri, tujuannya itu adalah untuk pemisahan fungsi organisasi kredit atau pembiayaan ini, agar pengelolaan suatu permohonan kredit atau pembiayaan ini itu dapat diproses tanpa konflik kepentingan dan analisa kredit atau pembiayaan dilakukan secara baik dan benar. Lalu dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bank itu ada komite dan
Ada komite. Nah, komite ini tuh bertugas untuk mengelola permohonan dan portofolio kredit atau pembiayaan yang disalurkan, dan secara umum tugas komite kredit atau pembiayaan ini tuh ada tiga. Yang pertama, memastikan semua persyaratan telah terpenuhi. Yang kedua, melakukan perubahan kondisi dan syarat kredit atau pembiayaan agar prinsip kehati-hatian terpenuhi. Lalu yang terakhir itu membuat keputusan atas permohonan kredit atau pembiayaan baru maupun perpanjangan. Lalu dalam organisasi dan komite ini tuh ada tiga divisi juga. Itu ada divisi marketing, kredit, atau pembiayaan. Nah, divisi ini tuh bertanggung jawab untuk mengidentifikasikan dan menarik calon nasabah yang membutuhkan kredit atau pembiayaan. Divisi ini tuh melakukan promosi produk kredit atau pembiayaan bank kepada nasabah potensial dan menjalankan strategi pemasaran untuk meningkatkan penawaran kredit atau pembiayaan. Yang kedua ada divisi kredit atau pembiayaan itu sendiri. Nah, divisi ini itu bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan. Divisi ini melakukan analisis kelayakan dan risiko terhadap aplikasi kredit atau pembiayaan, serta membuat keputusan mengenai persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan tersebut. Yang ketiga ada divisi administrasi kredit pembiayaan. Nah, setelah kredit atau pembiayaan disetujui, divisi ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan pemrosesan dokumen terkait dengan kredit atau pembiayaan tersebut. Divisi ini memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen terpenuhi dengan benar, serta memonitor pembayaran kredit atau pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Yang pertama itu memeriksa riwayat kredit atau pembiayaan calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, yang merupakan layanan informasi debitur yang dikelola oleh OJK. Yang kedua, mitigasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh calon debitur. Dengan memastikan bahwa calon debitur itu memiliki legalitas dan izin dari negara untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, mitigasi dengan mengikat jaminan dengan hak tanggungan atau fidusia. Melalui notaris, bank tuh akan meminta untuk notaris membuatkan akta terkait dengan pengikat tersebut agar kepentingan bank terlindungi saat kredit atau pembiayaan menjadi bermasalah atau macet. Yang keempat, itu mitigasi dengan mewajibkan debitur di cover atau ditutupi dengan asuransi jiwa. Nah, sehingga saat debitur meninggal dunia, maka kewajiban debitur kepada bank itu akan dilunasi oleh pihak asuransi. Yang terakhir itu ada mitigasi dengan mewajibkan debitur untuk mengcover jaminan yang diserahkan dengan asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran total dan sebagainya. Lalu ada ada kredit macet ya. Penyelamatan terhadap kredit atau pembiayaan macet itu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama ada penjadwalan ulang atau rescheduling. Yang kedua ada perubahan ketentuan atau reconditioning. Yang ketiga ada restrukturasi. Yang keempat dengan kombinasi, dan yang kelima dengan penjualan jaminan. Lalu di sini ada jenis kualitas kredit atau pembiayaan. Dengan poinnya tuh 1 sampai 5. Dengan maksud dari poin 1 itu artinya lancar jika debitur tuh membayar angsuran pokok atau bunga margin tepat waktu. Lalu jika debitur mempunyai rekening aktif, dan juga jika kredit atau pembiayaan dijamin dengan agunan tunai atau cash collateral. Lalu untuk poin yang kedua, itu artinya perhatian khusus. Ini jika pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin itu tertunggak kurang dari 90 hari. Atau terjadi overdraft atau saldo negatif. Lalu jika jarang terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan. Lalu jika rekening masih aktif dan ada fasilitas kredit atau pembiayaan. Yang ketiga ini dengan poin kurang lancar, itu artinya jika pembayaran angsuran pokok atau bunga atau marginnya itu tertunggak lebih 90 hari, terus tersering terjadi overdraft atau saldo negatif, dan juga ada pelanggaran terhadap akad
lebih dari 90 hari. Terus untuk poin yang keempat itu artinya diragukan. Ini itu jika pembayaran angsuran pokok atau bunga atau margin itu tertunggak melebihi 180 hari atau adanya overdraft yang permanen atau ada pelanggaran terhadap akad lebih dari 180 hari. Seperti itu. Lalu untuk poin yang terakhir, poin 5 itu artinya macet, itu jika pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau margin itu tertunggak hingga melebihi 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau jika dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.